memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang nggak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, nice. Jadi jangan menjadikan puasa ini sebagai alasan ya buat kita nggak beraktivitas, buat kita nggak belajar. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar mengenai kesetimbangan kimia. Di mana materi sebelumnya kita telah belajar mengenai reaksi kimia. Nah, bertanya nih, masih pada ingat nggak reaksi kimia itu apa sih? Oke, Anja boleh, silakan Anja. Jadi reaksi kimia itu merupakan proses perubahan reaktan menjadi suatu produk, Bu. Oke, bener banget ya yang dikatain Anjar tadi, 100 Anjar. Boleh dikasih kelas dulu dong, Pak Anjar. Jadi benar ya bahwasanya reaksi kimia itu merupakan perubahan di mana si reaktan dan juga produknya itu dalam konsentrasi yang sama. Oke, terus selanjutnya kalau kita ngomongin materi sebelumnya itu ada tentang laju reaksi. Di mana laju reaksi ini ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi. Ada yang masih ingat nih faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi laju reaksi? Saya, Bu. Oke, Dwi boleh? Dwi? Tekanan dan konsentrasi, Bu. Oke, nice. Masih ada yang mau nambahin? Saya, Bu. Ya, Nabila, silakan Nabila. Ada suhu, katalis, dan juga luas permukaan, Bu. Oke, benar ya. Jadi yang diomongin Dwi sama Nabila tadi itu semuanya benar tentang faktor apa aja yang mempengaruhi laju reaksi. Di mana faktor-faktor ini bakalan salah satunya itu bakalan mempengaruhi juga reaksi kesetimbangan kimia. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang kesetimbangan kimia. Sebelumnya di sini sudah ada yang pada tahu belum kesetimbangan kimia itu apa? Rizky, itu yang termenung ya nih? Belum. Oke. Ibu kasih tahu terlebih dahulu ya. Jadi kesetimbangan kimia itu merupakan proses di mana produk reaktan, yaitu reaktan itu dan juga produk bakalan tidak berubah dari waktu ke waktu. Nah, sampai di sini paham terlebih dahulu tentang reaksi kesetimbangan kimia tadi? Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini juga punya tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kita bakalan menjelaskan konsep kesetimbangan kimia yang tadi. Jadi kalian sudah paham kan tadi kesetimbangan kimia itu apa? Terus yang kedua, Ibu harap anak-anak itu mampu untuk menyebutkan faktor apa aja yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia berdasarkan prinsip dari Lefebvre. Oke. Nah, kesetimbangan kimia sudah tahu nih. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Ada faktor-faktornya. Di tangan Ibu ini sudah ada cola-cola, minuman bersoda. Biasanya di lebaran kan? Nah, rasanya itu gimana? Asam. Sedikit asam kan? Nah, iya benar. Nah, ini termasuk ke dalam reaksi kesetimbangan kimia. Gimana nih reaksi kesetimbangan kimianya? Jadi, di minuman bersoda ini reaksi kesetimbangan kimianya itu adalah ketika di dalam minuman bersoda ini itu ada yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida ini bakalan larut dalam air, dia bakalan membentuk yang namanya asam karbonat. Nah, faktor yang mempengaruhi di sini yaitu adalah ketika kita membuka nah, ada bunyinya kan? Ketika kita membuka tutup botol ini, itu sama saja kita mengurangi tekanan. Nah, kalian bisa lihat bahwasanya ada busa-busa kan di sana, artinya tekanannya turun, artinya pergeserannya itu karbon dioksidanya telah keluar ke lingkungan. Sehingga reaksi kesetimbangannya tadi bakalan bergeser atau berkurang. Oke, nice. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu sudah menyiapkan LKPD. Nah, sebelumnya Ibu bakalan bagi dua kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok satu itu ada Anjar, Nabilah, dan Rizky. Terus untuk kelompok duanya ada Milani, Nabila Zakira, Yani, dan Dwi. Nah, untuk instruksi dari LKPD ini kalian baca terlebih dahulu nih ilustrasi yang ada di dalamnya. Terus silahkan
menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, setelah itu baru kita bakalan menyampaikan hasil dari diskusi kita hari ini. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, boleh. Kenapa Mirani? Untuk dari jawabannya itu langsung Hah? Langsung di sini aja. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Langsung ibu bagi ya. Makasih, sama-sama. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita diskusi tapi harus kondusif ya. Jangan melenceng kemana-mana diskusinya. Paham? Paham. Kelompok satu ada yang mau ditanya? Oke, aman ya kayaknya. Apakah sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, bagus. Siapa nih yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, dari kelompok satu silakan. Jadi Bu, mengapa warna teh itu bisa berubah setelah ditambahkan dilukis? Jadi jawabannya, warna teh itu berubah karena terjadi pergeseran kesetimbangan zat warna gelap teh akibat dari perubahan pH. Oke, benar yang dikatakan Rizky. Kasih plus dulu dong. Selanjutnya dari kelompok 2. Siapa nih? Oke, Nabila Zanira boleh? Silakan. Jadi pertanyaannya itu, menurutmu apa yang terjadi jika ke dalam teh yang sudah diberi jeruk nipis ditambahkan soda kue atau basa? Jadi warna teh berubah, warna lebih gelap karena tanin dalam teh bereaksi dengan basa. Makasih Bu. Oke, nice. Jawabannya benar sekali. Kasih plus lagi dong. Keren sekali ya diskusi kita hari ini. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama nih untuk LKPD tadi bahwasannya ternyata ketika teh yang kita tambahkan dengan jeruk nipis itu bakal berubah menjadi lebih terang dikarenakan adanya kesetimbangan kimia yang dipengaruhi oleh pH. Oke, dari awal Ibu jelasin nih sampai detik ini. Nah, bisa kita rangkum bersama-sama anak-anak bahwasannya reaksi kimia itu terjadi ketika reaktan dan juga produk itu tidak berubah dari waktu ke waktu. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan kimia itu mulai sama-sama ada tekanan, terus yang kedua tadi ada konsentrasi, ada pH, dan yang terakhir ada suhu. Oke, nice, good. Sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan ya? Paham, Bu. Oke, nice. Ibu rasa sudah cukup juga ya karena ini waktunya juga sudah hampir habis. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian ini di rumah, Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi lewat G4. Nah, nanti bakal Ibu share di grup dan waktunya itu deadline-nya sampai jam 3 sore. 3 sore, jangan lupa dikerjain. Nah, ya, dan untuk minggu depan kita bakal belajar tentang ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yeay. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup nih? Tidak ada, Bu. Sudah cukup ya? Sudah. Keren banget diskusi kita hari ini. Ibu bangga banget sama kalian. Kasih tepuk tangan dong untuk kita. Oke, mungkin itu saja mengenai pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan ya dalam penyampaian. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu tutup diskusi kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.